Bertemu kembali dengan saya Dini Hidayat dari Divisi Obstetri Ginekologi Sosial FK Unpad dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan dengan penyulit faktor sosial budaya. Sebagai pendahuluan, nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan aspek sosial telah jelas diidentifikasi memainkan peran penting selama kehamilan, persalinan, periode postpartum maupun perawatan neonatus, bahkan untuk kelangsungan hidup anak. Dan berdasarkan fakta bahwa masyarakat memiliki budaya dan tradisi unik sendiri-sendiri, praktek tradisional ibu dan bayi yang baru lahir mungkin akan berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang telah disepakati sekaligus tertanam dalam suatu masyarakat dan berakar pada kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu. Dalam hidup berbudaya ada nilai-nilai yang dipegang erat oleh suatu masyarakat sebagai sebuah tradisi untuk menjaga warisan leluhur. Sama seperti kepercayaan dan pengetahuan, budaya juga tentunya memiliki dampak positif maupun negatif dalam proses kehamilan, persalinan maupun pada masa postpartum atau masa nifas. Mitos sendiri adalah suatu tradisi lisan yang menceritakan mengenai kejadian-kejadian secara nyata maupun imajiner yang berkaitan dengan asal-usul, dewa-dewi, supranatural, manusia, dan lain-lain. Dalam masyarakat saat ini, mitos kehamilan tentunya selalu ada. Ada baiknya, ada buruknya, baik secara sadar dilaksanakan maupun secara tidak sadar. Mitos kehamilan ini mungkin memiliki dampak negatif atau positif pada perilaku ibu hamil. Contohnya, berbagai tabu, hubungan sebab akibat, dan standar sehat untuk penyakit, kebiasaan, dan ketidaktahuan, apalagi kebiasaan yang memiliki dampak negatif. Contoh salah satu mitos dan budaya yaitu suatu suku Nuawulu di salah satu daerah di Maluku meyakini bahwa alam sebagai tempat tinggal harus dijaga agar tidak tercemari oleh adanya kekuatan yang dianggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar, sehingga menjadi dasar ritual Nuhune, yang disebut ritualnya itu adalah Nuhune, bahwa darah ibu hamil itu membawa hal buruk bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga pada saat hamil gitu ya, ibu ini seorang perempuan ini akan mengikuti ritual adat tersebut, akan dibawa ke suatu rumah yang jauh dari masyarakat sekitarnya. Jadi dia akan hamil, bersalin, dan bahkan masa nifas akan di sana. Bagaimana kalau kita lihat dari segi faktor sosial dan budaya pada ibu hamil pada ritual Nuhune ini, kita bisa lihat pada saat hamil tentunya ibu ini tidak bisa melaksanakan antenatal care secara kualitas maupun kuantitas yang distandarkan oleh pemerintah. Yang seperti kita tahu ANC harus 6 kali minimal, kemudian bertemu dokter 2 kali, itu akan sangat sulit dilaksanakan kalau ibu ini ternyata harus tinggal di suatu daerah, di suatu rumah yang jauh, dan mereka tidak boleh keluar dari rumah tersebut gitu. Kemudian pada saat bersalin bagaimana? Bersalinnya jadi di situ gitu, di rumah situ, dan yang rata-rata ditolongnya atau penolongnya adalah bukan tenaga kesehatan, yaitu paraji. Kemudian pada saat nifas mereka nggak boleh pergi juga dari rumah itu sampai beberapa waktu yang ditentukan gitu, sehingga apabila untuk kontrol nifas ada perdarahan, ada infeksi, ada demam nifas, itu semua tidak bisa kita kontrol karena mereka tidak bisa keluar dari rumah tersebut, apalagi untuk kontrasepsi, sehingga agak sulit untuk bisa mengontrol kehamilan dengan dengan budaya seperti ini. Nah, masyarakat Nuawulu ini melihat bahwa ritual adat itu sebagai hal yang pantang untuk dihindari. Artinya mereka harus gitu melalui proses tersebut gitu untuk dilalui. Padahal proses itu tidak jarang membuat mereka menjadi takut dan cemas, ya lagi hamil, deg-degan gitu ya.
tidak ada yang mendampingi, mereka sendiri pula di situ gitu. Kecuali ya untuk kesehatan nutrisi tidak ada yang bisa menjaga atau mengikuti gitu, sehingga memang berbagai hal-hal tersebut tentunya membuat mereka beranggapan bahwa hal ini menjadi suatu ancaman. Tetapi karena dasar penghormatan kepada Tuhan dan para leluhur mereka yang sangat kuat sebagai budaya yang wajib mereka laksanakan, tentunya mereka sangat percaya bahwa dengan perlakuan ini, dengan ritual tersebut membuat mereka menjadi tangguh untuk menjalani kehidupan kedepannya gitu. Jadi semacam ritual bahwa nantinya mereka akan tangguh menghadapi berbagai cobaan di masa depan. Itu hanya menjadi salah satu contoh bahwa suatu budaya ada negatif, ada positifnya, dan tidak bisa masyarakat tersebut tidak bisa menolak gitu bahwa budaya tersebut memang harus dilaksanakan di daerah mereka. Nah, misalnya apa sih yang lainnya gitu? Nah, di sini ada seperti anjuran. Bila menyapu lantai harus sampai bersih, ya itu mah bagus dong. Ya emang kalau nyapu lantai memang harus bersih. Kalau tidak bersih katanya nanti bayinya lahirnya nggak bersih katanya gitu ya. Kemudian tidak sembarangan membuang sampah, ini juga bagus. Silahkan saja ini kalau mau dilanjutkan atau mau dilaksanakan, karena toh efeknya memang baik. Bila bepergian dianjurkan membawa gunting atau benda tajam lainnya. Ya, ini hati-hati untuk dilaksanakan, karena kan suka ada yang digantung gitu ya di gunting kecil gitu, tapi biasanya ada gunting kecil yang dulu dilipat gitu, jadi aman, dia tidak nusuk gitu. Tapi kalau benda tajam lain mungkin kayak peniti gitu, itu masih oke lah, tidak masalah gitu, asal jangan benda tajam yang terbuka. Kemudian sangat dianjurkan untuk memakan banyak sayur, itu bagus. Kemudian salah satu minuman yang dianjurkan adalah air kelapa supaya kulit bayinya nanti bersih. Air kelapa kan bagus ya, silahkan saja. Tetapi kadang-kadang ada yang takut kalau sebelum 7 bulan jangan dulu diminum katanya. Itu bolehnya setelah 7 bulan gitu. Padahal kalau mereka tahu tidak ada masalah dengan air kelapa yang diminum sebelum 7 bulan. Kemudian minum minyak goreng sebelum persalinan supaya proses persalinannya lancar. Memang tampak tidak masuk akal gitu ya, tetapi kalau minyak gorengnya memang bersih gitu ya, baru ya silahkan saja, jangan banyak-banyak kali ya gitu, karena yang kita makan juga sebetulnya minyak goreng itu kan tidak sehat ya, seperti di gorengan dan lain-lain ya, jangan terlalu banyak lah kalau diminum gitu, karena toh efeknya atau dampaknya juga belum terbukti. Kemudian yang dilarang, misalnya larangan-larangan pada ibu hamil gitu ya, sesuai dengan mitos ataupun tradisi dan budaya. Menyapu pada malam hari, kemudian pergi pada malam hari nggak boleh ya, maksudnya ya kalau kotor disapu ya nggak apa-apa, mau malam juga kalau memang keadaannya kotor gitu, tetapi secara ilmiah tidak ada efeknya sebetulnya pada kehamilan, mau menyapu pagi, siang ataupun malam. Cuma ya kalau menyapu halaman malam mungkin nanti masuk angin gitu ya, atau apa, itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian pergi juga pada malam hari ya, kalau nggak urgent banget gitu ya, ngapain ya malam-malam kita pergi gitu ya, kecuali memang ada keperluan mendesak yang tidak bisa kita hindari. Mandi setelah jam 4 sore ya, jadi lebih dingin sih gitu ya, kecuali punya fasilitas air panas di rumahnya ya nggak masalah, tetapi ya makin malam mandi ya makin dingin gitu ya. Kemudian merendam baju terlalu lama, kemudian duduk di depan pintu ya, selain menghalangi orang lewat, mungkin ada kepercayaan tersendiri untuk ibu hamil tidak boleh duduk di depan pintu. Kemudian menyimpan sesuatu di dalam saku atau menggembol, ini juga tampak tidak masuk akal mungkin yang menurut kita yang tidak mempercayai mitos tersebut. Tetapi percayalah, ada masyarakat yang memang sangat percaya gitu kepada hal ini. Kemudian makan di dalam kamar tidur. Terus bagi suami juga terdapat larangan tidak boleh membunuh hewan selama masa kehamilan istrinya, seperti mancing itu nggak boleh katanya, nanti suka terjadi bibir sumbing pada bayinya gitu. Nah, sebetulnya secara ilmiah ini tidak ada buktinya gitu bahwa apabila ini kita lakukan atau tidak apa efeknya kepada janin gitu ya. Kalau nutrisi sih ya itu ada pengaruhnya tentunya, apa yang dimakan maupun diminum. Kemudian media sosial tentunya telah menjadi hal yang penting di sebagian besar belahan dunia.
mitos dan keyakinan salah ini sekarang, atau yang kurang benar gitu ya, atau kurang baik, bisa kita dengan mudah kita sebarkan, dan sebaran ini bisa tersebar di seluruh dunia. Tidak semua keyakinan ini terkait dengan budaya. Beberapa keyakinan ini disebabkan bisa oleh tekanan teman sebaya, pengetahuan yang buruk, atau ketidaktahuan. Sehingga program pendidikan kesehatan yang diterapkan secara dini dan baik selama masa kehamilan tentunya akan sangat berperan penting dalam proses kehamilan, persalinan ataupun nifas seorang ibu atau seorang calon ibu, agar bisa menjalaninya dengan baik dan menghasilkan kualitas kehamilan maupun janin yang baik nantinya. Di sini dimana sebetulnya peran tenaga kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan tentunya dapat mengadakan pendekatan-pendekatan gitu ya kepada masyarakat, sehingga dapat mengubah sebagian dari nilai-nilai yang berefek negatif ini. Tentunya dengan edukasi yang baik. Tujuannya apa? Ya kita mau dong masyarakat kita menjadi pintar. Artinya kalau masyarakat pintar kan kita bisa dengan mudah ya memberi masukan gitu ya, memberi pengetahuan yang baik, sehingga mereka bisa lebih mengerti, oh iya betul gitu, itu tuh ternyata salah, oh iya itu dampaknya baik, itu dampaknya buruk gitu. Jadi itu semua bisa kita masukkan atau kita berikan kepada masyarakat dengan lebih mudah kalau masyarakat kita pintar. Kemudian apa sih contoh mitos atau budaya lainnya gitu ya? Hal-hal lain mungkin sebetulnya yang berpengaruh di sini adalah sosial yang paling penting. Jadi kalau kita punya seorang pasien gitu ya yang berumur 40 tahun, dia hamilnya ke-5 gitu ya, gravida ke-5 gitu ya. Terus 40 tahun, ternyata dia alasan hamil yang ke-5 ini hanya karena dia belum punya anak laki-laki gitu. Padahal ibu ini misalnya sudah punya hipertensi gitu ya, udah punya diabetes gitu ya. Yang sekarang ada yang penyakit hepatitis B pula gitu ya. Ini semua tetap secara sosial, karena ibu ini merasa bahwa dia harus memberikan anak laki-laki dan suaminya menuntut gitu ya, ya dia akan terus gitu hamil, sampai padahal ibu ini sudah berisiko tinggi untuk hamil. Ada lagi mungkin contoh yang lainnya untuk masalah sosial. Ibu ini harusnya bisa dirujuk gitu ya, dirujuk ke rumah sakit karena hipertensi gitu ya. Dia harusnya dirujuk. Tapi karena masalah tidak punya asuransi kesehatan gitu ya. Artinya dia tidak mempunyai biaya, sulit aksesnya gitu ya. Sehingga yang harusnya dia bisa datang ke rumah sakit dan kemudian ditolong, dia menjadi terlambat hanya karena beberapa hal yang seharusnya bisa diselesaikan pada saat antenatal care gitu. Ini dari mana? Masalah akses nantinya. Begitupun kalau misalnya dia mengenai keluarga berencana gitu ya. Ibu ini harusnya dia tidak hamil lagi dong gitu ya, karena sudah berumur 40 tahun, anak udah 5 gitu ya. Tetapi karena tadi ketidaktahuan, dilarang suami misalnya ya, tidak tahu, bahkan tidak ada yang memberitahu, tidak punya biaya gitu ya. Padahal dia itu ingin KB gitu, pengen banget dia KB, tapi dia nggak bisa gitu loh ya. Ini juga sama, menjadi akhirnya ibu ini akan hamil lagi di umur 42 tahun, anak ke-6, anak ke-7 gitu. Ini menjadi salah satu faktor sosial yang memang harus dipertimbangkan, menjadi pemberitahuan dan kepada masyarakat dan pemerintah agar bisa memudahkan akses ke kontrasepsi maupun kepada pasien yang memang tidak mempunyai pembiayaan. Begitupun dengan ibu yang anemia gitu ya. Ibu anemianya kenapa gitu? Misalnya secara sosial ibu ini makannya pas-pasan, pembiayaan untuk makan. Dia harus memberi makan anak 5 orang. Suami hanya menghasilkan di bawah UMR. Nanti ibu ini akan mengutamakan makan buat anaknya dong dengan buat suaminya gitu ya. Sementara dia tidak ber-KB, hamil lagi
udah dari awal dia anemia karena memang kurang nutrisi, kemudian dia hamil, kemudian hamilnya komplikasi perdarahan, sampai ke rumah sakitnya terlambat gitu karena keputusan terlambat. Ini semua faktor sosial yang tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan ibu dan bayi. Ya, ini hanya beberapa contoh dari banyak contoh faktor sosial sangat berpengaruh kepada kesehatan ibu pada saat hamil, bersalin maupun masa nifas. Ya, sehingga yang bisa kita ambil dari kuliah atau materi ini adalah bahwa petugas kesehatan tentunya harus memiliki soft skill yang baik agar bisa memberikan pengetahuan yang tepat kepada masyarakat. Jadi luangkan waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti gitu, atau ibu hamil tersebut mengerti, suaminya mengerti, keluarga yang mengantar mengerti mengapa dia harus dirujuk, mengapa dia harus diberi obat, mengapa dia tidak boleh hamil lagi, mengapa dia harus menjarangkan kehamilan, dia harus mengerti alasannya gitu ya. Kemudian kedua, faktor sosial dan budaya memberikan efek positif yang tentunya boleh kita pertahankan, tetapi yang negatif harus kita perbaiki dan kita hilangkan kalau bisa. Ya, kalau bisa, tapi ya harus bisa sih sebetulnya. Memang sulit kalau budaya dan sosial itu. Kemudian yang terakhir, memastikan agar ibu hamil dan keluarganya memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan pada kehamilannya agar bisa menjaga kehamilannya dengan baik dan bayi yang dilahirkannya pun sehat, ibu yang melahirkannya pun sehat gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.